Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Rabb dengan sifat rahmatnya yang terkandung di dalam asma'nya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita bisa berkumpul bersama untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-Insyiqaq. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-16. Semoga bersabarnya kita di dalam thalabul ilmi ini menjadi tambahan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita baca dulu dengan mengharap satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala limpahkan pahala untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Idzas sama'u, demi langit, insyaqqat, terbelah. Insyaqqat fil madhi past tense. Insyaqqat, telah terbelah. Wa adinat, dan sudah sepatutnya patuh langit itu, li rabbiha, kepada Rabbnya, wa huqqat, dan sudah semestinya pula dia patuh. Wa idzal ardu, dan jika bumi, muddat, diratakan. Wa alqat, dan bumi telah mengeluarkan, ma, segala sesuatu, fiha, yang ada di dalam perutnya. Wa takhallat, dan menjadi kosonglah. Wa adinat, dan dia patuh, maksudnya bumi, li rabbiha, kepada Rabbnya, wa huqqat, dan sudah sepatutnya lah dia patuh. Ya ayyuhal insanu, wahai sekalian manusia, innaka, sesungguhnya kamu wahai manusia, kadihun, dalam keadaan berusaha, ila rabbiha, ila rabbika, kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, kadha, dengan benar-benar berusaha, susah payah, famulaqih, yang kemudian pasti kamu akan menemuinya. Hi-nya ini kembali kepada Rabb, menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa amman, maka dari itu adapun orang, utia, yang didatangkan, kitabahu, kitabnya, biyaminihi, dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu, maka pasti kelak dia akan dihisab, hisaban, dengan hisaban, yasiro, yang sangat mudah. Wayang qolibu, dan dia akan kembali, ila ahlihi, kepada keluarganya, masruro, dalam keadaan gembira. Wa amman, dan adapun orang, utia, yang diberikan kitabahu, kitabnya, wara'a zahri, dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u, pasti dia akan berteriak menyeru, subura, celakalah aku, wa yasla, dan dia pasti akan memasuki sa'ira, api yang menyala-nyala, sa'ir. Kenapa demikian? Innahu, sesungguhnya dia, karena keadaan dia dulu, fi ahlihi, bersama keluarganya di dunia, masruro, bergembira ria. Kumpul sekedar kumpul di dunia, hidup sekedar hidup saja, makan sekedar makan saja, masruro, gembira. Innahu, sesungguhnya dia, dhanna, sungguh memiliki anggapan, persepsi, keyakinan, i'tiqad, allayyahura, benar-benar sama sekali tidak mungkin akan kembali, tidak mungkin ada kematian, begitu keyakinannya dulu, ya. Makanya dia masuk neraka.
Suburo, celaka aku. Enggak kebayang ya, menjerit menikmati dahsyatnya siksaan. Bala, tidak demikian. Inna rabbahu, sesungguhnya Robnya, karena keadaan Robnya dahulu, ya, karena keadaannya bihi basiro, itu maha melihat. Apapun yang dilakukannya oleh manusia, Allah itu sempurna melihatnya. Basiro, fa'il, ya, sangat melihat, sempurna, maha melihat. Fala uqsimu, maka aku bersumpah, kata Allah, bisyafaqi, dengan cahaya syafaq. Nanti kita kaji, karena ada beberapa penafsiran tentang makna syafaq, ya. Sementara di sini diterjemahkan, ya, oleh para ulama, kebanyakan mengambil pendapat syafaq itu adalah hamroh. Hamroh qabla tulu'il fajar. Warna merah sebelum terbitnya matahari. Ya. Qabla ghurubiha, ya, sebelum terbenamnya matahari. Ya. Waktu syafaq. Walaili, demi malam, wama wasaqo, dan segala sesuatu yang menyelubungi malam itu, mengiringi malam itu. Wal qamari, demi bulan, idza tasaqo, jika menjadi sempurna, bulan purnama. Latarkabunna, sungguh benar-benar kamu, wahai kamu di sini manusia, latarkabunna, sungguh benar-benar kamu wahai manusia akan menjalani tobakon ang tobak, step by step, ya, satu tingkat, satu tobakoh ke tobakoh yang selanjutnya. Famalahum la yu'minun, maka kenapa mereka selamanya tidak mau beriman? Wa idza quri'a, dan jika dibacakan, alaihim, atas mereka, apa yang dibacakan? Al-Qur'anu, Qur'an, la yasjudun, tetap mereka tidak mau bersujud. Balilladzina kafaru, bahkan orang-orang yang mereka telah kafir itu, yukadzibun, continuous tense, yukadzibun, selamanya mereka mendustakan. Wallahu, adapun Allah, a'lamu, itu zat yang lebih paling mengetahui, bima, terhadap segala sesuatu, yu'una, yang mereka sembunyikan. Ya. Bisa dohir itu casingnya muslim, tapi hatinya kafir. Allah maha tahu. Ya. Fabashir, maka sampaikanlah berita gembira oleh Muhammad hum, kepada mereka. Apa berita gembiranya? Bi'adzabin, dengan sebuah siksa, alimin, yang sangat pedih. Ini namanya taubih. Cara Allah menghinakan, tapi dengan bahasa suruh menyampaikan berita gembira. Tapi azab. Gitu. Illalladzina, kecuali orang-orang amanu, yang mereka beriman, wa amilu, dan mereka beramal, as-solihati, amal yang solih. As-solihat di situ plural, jamak bentuknya, ya, bukan tunggal. Wa amilu, dan mereka mengamalkan as-solihat, amalan solih yang banyak. Lahum, bagi mereka, ajrun, itu pahala, ghairu mamnun, tanpa batas. Jadi tidak ada putus-putusnya. Baik, kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-16 dengan syafaq dan juga qamar. Syafaq, al-lail, dan qamar. Di situ ada beberapa sumpah, ada 4 sumpah. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ada 4 sumpah, ya. Ruwiya an Aliyin wa ibni Abbasin wa Ubadah bin Samiti wa Abi Hurairah wa Shaddad bin Aus wa ibni Umar wa Muhammad ibni Ali
Ali bin Husain wa Makhulin wa Bakar bin Abdullah al-Mazani wa Bakir bin al-Ashaj wa Malik wa bni Abi Dza'bin wa Abdul Aziz ibni Abi Salamah al-Majisuna annahum qalu asy-syafaq al-hamrah. Kalau riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Abbas, Ubadah bin Samit juga meriwayatkan, Abu Hurairah juga dari jalur itu sampai kepada Abi Salamah, mereka mengatakan asy-syafaq itu al-hamrah. Ini yang pertama, ya. Wal-laili fala uqsimu bisyafaq. Asy-syafaq itu warna merah. Ini bersifat umum, ya, bisa pagi, bisa sore. Bersifat umum, ada warna merah. Kalau pagi hari ketika menjelang tulu'is syams, ketika mulai terbitnya mulai munculnya matahari, ya. Kemudian ada juga warna merah sebelum maghrib, menjelang maghrib, itu ketika matahari mau tenggelam, ya. Ada terbit, ada terbenam, ya. Jadi ini bersifat umum, hamrah, warna merah. Kan nanti pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah dengan asy-syafaq? Ada apa, ya? Karena sesuatu yang dijadikan sumpah ada hikmah dan ilmu di situ. Yang kedua, asy-syafaq menurut Abdur Razzaq dan juga Abu Hurairah dari jalur yang lain berkata asy-syafaq al-bayad. Syafaq itu adalah warna memutih, ya. Kalau sudah mulai lepas merahnya, masuk menjelang pagi, ya, itu mulai ada warna putihnya dan memerahnya mulai hilang. Itu namanya asy-syafaq. Fasyafaqu huwa hamratul ufuqi. Maka dari itu menguatkan pendapat sebelumnya, syafaq itu adalah hamratul ufuqi imma qabla tulu'is syamsi, ya. Adalah warna merah yang berada di ujung ufuk, ya, di ujung ufuk. Kalau kita naik ke atas, ya, apalagi kalau suka naik gunung, ya, suka naik gunung itu terlihat di pagi hari menjelang munculnya matahari, ya. Ini pendapat Imam Mujahid. Wa imma ba'da ghurubiha, bisa juga warna merah itu ketika menjelang tenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari. Kama huwa ma'rufun inda ahli lughah, sebagaimana terkenal di kalangan ahli bahasa. Itu tentang syafaq. Al-hamratu min ghurubis syamsi ila waqtil isya al-akhirah. Kata para ulama bahasa, namanya syafaq itu adalah warna merah dari sejak mulai terbenamnya matahari sampai datangnya waktu isya yang terakhir. Fa idza dhahaba qila, kalau sudah mulai menghilang mataharinya sudah masuk, ghabasy syafaq, ya. Para ahli bahasa mengatakan maka hilanglah waktu senja, ya. Waktu sore itu hilang, sudah tidak sore lagi. Maka setelah itu baru Allah bersumpah dengan waktu malam. Begitu. Itu namanya syafaq. Imam Al-Jauhari, ada pendapat lain, Imam Jauhari mengatakan asy-syafaq itu baqiyatu dhau'is syamsi wa hamratiha fi awwalil lail ila gharibin minal atamah. Yaitu sisa, ya, sisa cahaya matahari, ya, dan warna yang merahnya di awal malam, itu namanya syafaq, ya. Kalau dulu ada syairnya, senja datang sambut sang bulan. Nah, itu namanya syafaq, ya, gampangannya begitu. Ini wajah-wajah yang pernah hafal. Ya, senja datang sambut sang bulan, itu namanya asy-syafaq, ya. Jadi sisa cahaya matahari yang memerah hampir pudar. Nah, ketika itulah disebut syafaq, ya. Sampai menjelang waktu isya. Kalau sudah isya, ya sudah.
itu sudah tidak waktu siang lagi, sore lagi, tapi sudah waktu malam. Makanya setelah itu Allah nanti bersumpah wal laili wama wasaq, ya, karena sudah masuk waktu malam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dulu. Ya, sekarang masuk pada wal laili wama wasaq. Wa fi sahihi Muslim an Abdullah bin Amru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Ini Ibnu Katsir menampilkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari jalur Abdullah ibnu Amru tentang penjelasan beberapa keterangan asyafaq tadi, ya, diakhiri dengan hadis ini. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqtul maghribi, waktu maghrib itu malam yaghibis syafaq, ya, dikatakan masih waktu maghrib selama warna memerah hampir pudar itu masih ada, itu masih dikatakan masuk waktu maghrib. Nah, makanya pendapat yang paling kuat asyafaq itu adalah di penghujung hari dalam hitungan hijriyah. Berbeda ya, kalau hitungan hijriyah kan itu dari sejak maghrib, ya, dari sejak maghrib kemudian itu sudah awal hari dalam hijriyah. Nah, nanti ketika sore hari, ya, menjelang akhir maghrib, itulah yang disebut dengan warna merah asyafaq, ya. Itu kalau sudah syafaqnya mulai memudar, nah itu masih ada waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai warna memerah pudar itu sudah hilang. Nah, ini asyafaq, ya. Jadi dari beberapa pendapat tadi yang paling kuat adalah warna merah ketika sudah mulai pudar dan menghilang sampai datangnya waktu isya, ya, itulah disebut dengan asyafaq. Fa fi hadza kulluhu dalilun ala anna asyafaq huwa kama qalahu Jauhari wal Khalil, ya. Ini pendapat hadis ini menguatkan, ya, pendapat tadi, ya, yang terakhir tentang waktu syafaq. Wal laili wama wasaq. Nah, sekarang sumpah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, wama wasaqo, dan segala sesuatu, manya maksai di situ, segala sesuatu yang mengiringi waktu malam. Yaqulu ma saqa min dzulmatin idza kana al-lailu dhahaba kullu syai'in ila ma'wahu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya jika kegelapan itu sudah mulai menguat, itulah yang disebut malam. Dhahaba kullu syai' ila ma'wahu. Segala sesuatu yang Allah ciptakan kalau sudah waktu malam, mereka akan masuk ke tempatnya masing-masing. Jadi wama wasaqo itu sifatnya umum, ya. Semut kembali ke sarangnya. Burung juga masuk ke sarangnya, ya. Makanya Nabi mengatakan ketika membahas tawakal itu digambarkan dengan burung. Nabi mengatakan lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqut tayra, disebutkan taghdu himason wa taruhu bitonan, gitu ya. Nah, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan benar-benar tawakal, maka lihatlah, begitu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung, yang burung itu tidak dikasih akal tapi dikasih insting, ya, goriza. Kalau goriza itu satu cara mencari rezeki, ya tidak punya cara yang lain, cuma itu aja. Berbeda dengan akal, dia bisa improve, ya, berbagai macam cara. Apa kata Nabi? Tagdu khimasan, pagi hari dia temboloknya dalam keadaan kosong. Wataruhu bitonan, sore hari menjelang maghrib syafaq, dia temboloknya sudah mulai penuh, ya. Kemudian dia kasih kepada anak-anaknya di sarangnya, itu masuk, ya, ke sarangnya. Jadi wama wasaqo itu segala sesuatu yang Allah ciptakan ketika sudah mulai masuk waktu malam, mereka itu masuk ke tempatnya masing-masing. Itu wama wasaqo. Jamaah rahimakumullah, ya.
ada rahasia tadabbur ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu syafaq ya. Kemudian ketika itu disebutkan awal malam ya. Ini sedikit kita sampaikan, nanti kita pertajam kalau sudah masuk pada tafsir dan tadabbur surat An-Nazi'at. Ya, surat An-Nazi'at. Karena di situ Nabi mengatakan kalau sudah mulai awal malam, maka tutuplah bejana-bejana kalian. Kemudian kompor-kompor kalian matikan. Mungkin kalau kompor dulu kan pakai hawu ya. You understand hawu? Nah, itu pakai songsong yang ditiup, kadang mateng itu bukan itunya sampai yang nah itu api-apinya, seluruh api kalian di tempat tungku kalian matikan, kata Nabi kalau sudah awal malam ya. Malam itu adalah waktu yang paling tepat untuk mengistirahatkan badan ya, bukan untuk melakukan aktivitas. Fitrahnya Allah menciptakan badan ini, aktivitasnya dari sejak bangun sampai menjelang malam. Ya. Kalau sudah malam itu Allah ciptakan badan ini punya hak untuk istirahat. Karena namanya makhluk itu punya keterbatasan. Nabi mengatakan, inni karihtu an-nauma qoblal isya wal haditha ba'dah. Karena Islam sesuai dengan fitrah. Aku tidak suka, kata Nabi, melihat umatku tidur sebelum isya, kemudian ngobrol ke sana kemari setelah sholat isya. Makanya para sahabat kalau sudah waktu maghrib sampai isya tuh jarang pulang, karena waktunya sangat sedikit. Ya, kalau pulang ketemu dengan kasur itu sudah lain ceritanya. Ya, fitrahnya ingin rebahan saja. Makanya Nabi mengatakan, aku tidak suka kepada umatku yang dia tidur sebelum isya. Nah, khawatir nanti bablas isyanya kan. Kemudian ngobrol ke sana kemari yang tidak bermanfaat habis sholat isya. Makanya Nabi suka sekali. Ya, setelah sholat isya, beliau mengajarkan untuk segera istirahat. Supaya apa? Menyambut sepanjang malam, waktu malam, ada malam yang spesial. Yaitu apa? Qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, yang sudah diawali sebelumnya habis sholat isya langsung istirahat, badan dalam keadaan segar, bangun di sepertiga malam, kemudian menyampaikan ya keluhan-keluhan kita, menyampaikan harapan-harapan kita, cita-cita kita. Karena Allah mengatakan kalau hambaku bangun di sepertiga malam, ketika Allah turun ke langit dunia, jika dia qiyamul lail, kemudian la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Dia meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, akan aku beri pertolongannya. Awal malam untuk istirahat, badan punya hak. Di sepertiga malam waktu yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Fitrahnya memang Allah jadikan siang itu untuk ma'asya, mencari ma'isyah. Wa ja'alnal laila libasa, malam hari itu untuk istirahat. Istirahat badan, tidur ba'da isya sampai datang waktu subuh. Itu bagus. Kemudian wa ja'alnal laila libasa, malam juga untuk istirahat ruhi. Sholat tahajud terus ba'da sholat isya sampai datangnya waktu subuh juga bagus. Yang tidak bagus itu tidak tidur dan tidak sholat. Apa kira-kira? Ya, dulu ada Liga Dunhill ya. Liga Dunhill. Dia tidur dulu malam hari tidak terdengar suara apapun kecuali tepuk tangan dan gol saja. Terus istirahat badadinya mana, istirahat ruhiyahnya mana? Ya. Yang lebih bagus itu istirahat dulu, bangun di sepertiga malam. Badannya terpenuhi haknya, ruhiyahnya juga terpenuhi haknya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Makanya ketika sowan seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi ke rumahnya Abu Darda, kenangan lama. Ya, membangun cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu
Beliau bertanya dan ada istrinya Abu Darda. Kemana Abu Darda sahabatku? Istrinya curhat. Suamiku Abu Darda itu tidak butuh dengan dunia. Makanya dia habis sholat isya selalu saja dia qiyamul lail sampai menjelang datangnya waktu subuh. Akhirnya tidak suka sikap itu. Salman Al-Farisi ketika bertemu dengan Abu Darda, aku malam ini mau istirahat di rumahmu. Ketika habis sholat isya, pas mau qiyamul lail, kemudian dikasih tahu oleh Salman, inna li'ainaika 'alaika haqqo wa li badanika 'alaika haqqo. Sungguh kedua matamu itu punya hak untuk istirahat dan badanmu itu punya hak untuk istirahat. Wa inna lillahi 'alaika haqqo, dan sungguh Allah juga ya punya hak yang harus kamu penuhi. Makanya disuruh tidur dulu, tidur ba'da isya untuk memenuhi kedua matanya dan badannya, haknya harus dipenuhi. Kalau tidak dia mendolimi hak badan itu sendiri dan kedua matanya. Baru di sepertiga malam bangun, kata Salman Al-Farisi, ini waktunya untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka awal malam itu segeralah untuk istirahat. Kecuali kalau di situ ada agenda yang sifatnya itu maslahat untuk banyak orang, seperti pengajian, boleh. Makanya habis pengajian itu mestinya jangan lama-lama minum kopinya, harus segera pulang. Ya, sampai rumah mau nambah bacaan boleh, tapi lebih baik kalau tidak ada aktivitas yang bersifat akhirat, lebih baik istirahat. Memang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah tersibukkan dengan satu hadis, ya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau habis sholat kemudian ketemu dengan Umair, tersibukkan dengan Numair. Ya, Umair itu anak kecil, ya. Kemudian dia menangis dan ketika itu ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setara badannya dengan badan anak itu, ya, Nabi itu tunduk, kan adabnya begitu supaya tidak intervensi, gitu. Sama terus anak itu supaya punya perhatian lebih. Nah, Nabi memberikan pertanyaan kepada Umair itu, ma fa'ala bin Nughair ya Umair, gitu ya, kenapa kamu menangis, ya, dengan burung kamu itu, ya. Kemudian dia cerita, ya Rasulullah, namanya anak kecil, mata Nughair ya Rasulullah, itu kedekatan anak lebih dekat kepada Nabi, ya. Nabi itu kan daripada kepada orang tuanya, karena Nabi itu menghibur anak-anak dan anak-anak itu segan dengan Nabi, ya. Karena masalah kecil, terus umatnya yang belum baligh, tapi Nabi serius banget gitu menghadapi anaknya, menghadapi umatnya yang masih kecil tapi serius gitu. Kira-kira kalau kita gimana, Pak? Ya, anak kita menangis misalkan robot mainannya patah, nu kitu wae geus meuli deui we isuk, mungkin kita begitu. Bagi anak tuh nggak begitu, ya. Bagi dia ini urusan besar. Nah, kan apa sih? Cuma burung pipit mati, terus umatnya juga belum baligh, ya. Kalau bukan Rasul, gitu-gitu wae lah. Ya, tinggal itu. Enggak begitu Nabi, ya. Mun ceurik gitu-gitu aja. Geus lah. Ku saya pangneangankeun deui paling ge sabaraha? 200 rupiah. Tidak begitu. Nabi tunduk, kemudian ketika itu Nabi bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu wahai Umair dengan burung pipitmu itu?" Kemudian dia curhat, "Ya Rasulullah, burung pipitku mati ya Rasulullah." Nah, hadis itu, ya, menyibukkan Imam Asy-Syafi'i sehingga beliau tidak bisa tidur di malam hari. Ya, ini kan urusan besar masalah hadis. Maka habis sholat isya beliau sampai datangnya waktu subuh itu tidak tidur karena mendapatkan kesimpulan dari satu hadis sampai 60 kesimpulan. Kalau kita baca hadis dapat kesimpulan berapa semalam? Itu sampai 60 kesimpulan. Mikir gitu Imam Syafi'i. Oh begini, sampai begitu. Makanya ketika silaturahim ke muridnya Imam Ahmad, kan, ini masyhur sekali riwayat ini. Ketika itu ditempatkan di satu tempat yang khusus oleh Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Ya, cinta ilmu luar biasa.
kedatangan ulama besar Imam Syafi'i. Wah, senang sekali itu, keberkahan luar biasa, ya. Akhirnya disuguhi makanan, dan karena senangnya makanan itu untuk 4 porsi, padahal tamunya cuma 1, Imam Syafi'i. Ketika itu yang kedua dikasih nampan khusus atau ember khusus untuk berwudu, ya, supaya tidak keluar rumah, ya. Nah, ketika itu ditutup, dan namanya juga anak kecil dibolongi, ya, kamarnya Imam Syafi'i, guest house kalau sekarang mungkin, ya, tempat tamu khusus, ya. Itu dilihat gitu, ya, kenapa ulama besar makannya 4 porsi habis semuanya. Menirewog-rewog ting ulama teh. 1, saya akan tanyakan kepada Imam Syafi'i. Kata anaknya Imam Ahmad. Yang kedua, ya, ketika waktu subuh, ya, waktu subuh, kenapa sholat subuh kok tidak berkurang air itu dalam ember? Berarti beliau masa ulama sholat subuh tidak wudu, gitu. Nah, ini yang akan saya tanyakan katanya, ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika itu disampaikan kepada bapaknya, ya, Pak, saya punya pertanyaan seperti ini, sampaikan kepada Imam Syafi'i, ya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Rizki yang engkau suguhkan kepadaku adalah rizki yang sangat halal, maka aku habiskan 4 porsi itu. Makanya kalau ada yang nyuguhi makanan nggak habis, itu pertanyaan besar, ya. Ini dihabiskan semuanya karena halal, gitu, ya. Nah, makanya kalau halal habek-habek saja, jangan mikir asam urat, ya. Wah, ini halal, habiskan. Nah, itu. Karena Imam Ahmad itu kan terkenal sekali, beliau sangat apik dalam urusan halal dan haram, ya. Beliau saja ketika dalam perjalanan itu masyhur berteduh di bawah rumah karena hujan, kemudian dia ingat, ini pelaku riba, lebih baik terkena hujan daripada terkena efek adab ribanya, ya, berjalan. Itu Imam Ahmad sangat apik dalam urusan itu. Makanya Imam Syafi'i memakan 4 porsi itu semuanya dimakan oleh beliau, gitu, ya. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kok tidak habis, gitu, ya? Air itu tidak berkurang, berarti ulama tapi tidak berwudu, ya. Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak batal, saya menjaga wudhu saya, sehingga sholat subuhnya menggunakan wudhunya sholat isya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, ya, yang menjadi pembahasan, ulama kok tidak istirahat, gitu. Dilihat lagi oleh anaknya Imam Ahmad, kok masih duduk juga, gitu, ya. Kenapa nggak istirahat? Kan punya hak kedua matanya untuk istirahat. Nah, ditanyakan kepada Imam Syafi'i yang ketiga, kaitan dengan pembahasan. Imam Syafi'i mengatakan, aku tersibukkan dengan hadis tadi tentang Nughair dan Umair itu, ya, sehingga semalaman itu aku tidak tidur dan mendapatkan 60 kesimpulan dari satu hadis itu. Nah, kalau ada alasan urusan akhirat, maka diperbolehkan, silahkan saja, ya. Tapi kalau tidak ada urusan akhirat, kata Nabi, aku tidak suka melihat umatku tidur sebelum isya dan ngobrol ngalor ngidul ba'da sholat isya. Nah, kecuali kalau ada urusan yang maslahat untuk banyak orang, boleh. Misalkan ada kebakaran di tetangga, misalkan. Wah, ini kan kata Nabi, aku tidak suka, kata Nabi, tidur sebelum isya dan ngobrol kesana kemari ba'da isya. Nah, ini sudah waktu isya malam, biarkan saja kebakaran, tidak bisa, ya. Karena itu ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Keadaan yang darurat itu menjadikan segala sesuatu yang dilarang menjadi boleh, ya. Taib. Jamaah rahimakumullah, belum lagi ketika di waktu syafaq, ya, sudah menghilang, kemudian masuk waktu malam, maka Allah jadikan sumpah malam itu waktu yang sangat, ya, sangat spesial. Kenapa? Waktu itulah waktu pergantian. Nanti dalam surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa. Itu pergantian malaikat yang menjaga dari pagi hari sampai sore di waktu syafaq itu. Kemudian ketika itu bergantian lagi malaikat dari waktu awal malam sampai pagi hari. Ngapain?
mencatat seluruh kejadian di muka bumi ini, di antara sekian manusia, apa yang dilakukan, kebaikan, keburukannya dicatat itu. Nah, pergantiannya pada waktu itu. Makanya kenapa di waktu lepasnya waktu safak itu dan masuk waktu malam, anak-anak harus segera masuk ke rumah. Tutuplah seluruh pintu-pintu rumah dan jendela-jendela kalian. Karena waktu pergantian itu waktu celah setan untuk mengganggu anak cucu Adam, ya, anak cucu Adam. Nanti kaitannya dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wan najmi idza hawa, dengan bintang, ya. Salah satu Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang itu dan dijadikan sumpah ada 3. Salah satunya adalah rujumal lisyayatin. Allah ingin melempar setan-setan dari kalangan jin yang ingin mencuri berita dari pergantian malaikat yang aplusan untuk menjaga dan mencatat seluruh apa yang terjadi di muka bumi itu. Itu di waktu sore, ya, menjelang malam. Nah, Allah melempar setan-setan dari kalangan jin dengan gugusan-gugusan bintang. Makanya waktu yang sangat spesial, waktu yang rentan, ya. Spesialnya apa? Agar kita lebih, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pergantian itu. Karena waktu yang sangat rentan setan untuk mengganggu anak cucu Adam. Nah, inilah maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu safak, mengingatkan kita waktu spesial dan waktu yang rentan bagi seorang hamba, ya. Ketika pergantian masuknya ke waktu malam. Baik, kita lanjutkan. La tarkabunna tabaqan, wal qamar dulu, ya. Wal qamari idza tasaq. Nah, Imam Ibnu Abbas mengatakan ittasaq artinya adalah idza ijtama'a wastawa. Demi bulan, ya, ketika cahayanya ijtama'a berkumpul semuanya, wastawa dan menjadi sempurna, seimbang. Nah, istawa ini seimbang. Waktu yang paling tepat itu memang untuk berbekam pun adalah tanggal 17, waktu-waktu ganjil. Kenapa? Keadaan cuaca itu sempurna, ya, sehingga mempengaruhi gravitasi, mempengaruhi dorongan hawa itu terhadap suhu tubuh. Ya, suhu tubuh yang paling sempurna, paling baik adalah ketika bulan purnama. Makanya Nabi mengatakan waktu-waktu ganjil itu untuk hijamah terbaik tanggal-tanggal 17, kemudian 19 dan 21. Ya, itu waktu-waktu yang tepat. Saya kalau berbekam ataupun dibekam pada tanggal-tanggal itu, ketika bulan itu purnama, istama'a wastawa, yang menjelaskan tentang ittasaqo, itu keluar darah itu lebih banyak, ya, dan lebih hitam dibandingkan ketika bulan itu tidak purnama. Nah, ini luar biasanya, ya. Dan cuaca paling nikmat, paling tenang, paling sahdu ketika bulan itu terlihat sempurna, ya. Makanya orang-orang Arab itu tidak suka keluar di siang hari, mayoritas di malam hari, dan menunggu waktu wal qamari idza tasak. Itu bisa menenangkan hati, menenteramkan jiwa, kumpul dengan keluarganya di malam hari sambil mereka bikin gahwa, kopi, ya. Kemudian kumpul-kumpul ngobrol dengan keluarga dalam urusan cita-cita mereka, rencana-rencana mereka, sambil melihat ciptaan Allah SWT, kesempurnaan bulan purnama. Itu menambah ketenangan. Bagus itu sesekali, Pak. Jangan tiap malam, juga bahaya juga, ya. Sesekali saja kumpul dengan keluarga, kemudian melihat keadaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika malam bulan purnama. Itu bisa menyejukkan, menenangkan jiwa, ya. Bahkan, ya, ini kan sudah pada berkeluarga, ibadah hubungan suami istri yang terbaik juga itu ketika bulan purnama, ya, ketika bulan purnama. Camping sesekali ketika bulan purnama itu bagus, ya. Jamaah rahimakumullah, la tarkabunna tabaqan an tabaq, ya. Dan sungguh kamu, nah di sini saya ingin menjelaskan
kalimat roki bayar kabu, ya, latar kabunna. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah yang mengetahui dengan sempurna perjalanan setiap manusia. Maka Allah khabarkan kepada kita keadaan, ya. Latar kabunna, lam taukid. Kemudian di situ dilihat ada tasdidnya kah? Siddah. Ini juga taukid, ya. Taukid. Taukid itu penekanan makna, stressing. Kemudian tarkabu. Ini adalah continuous tense, fiil mudhari. Lihat makna tadabbur, pendekatan tadabburnya. Latarkabunna, ya, latarkabunna. Ini kepada manusia, kamu, karena Allah sedang mengajak berdialog kepada manusia. Ya, khitabnya yang diajak bicaranya manusia, kamu. Karena berkaitan dengan ayat sebelumnya, fa'ammal insanu. Nah, ada kalimat fa'ammal insanu, innaka kadihun. Nah, berkaitan dengan manusia. Wahai manusia, kamu ini latarkabunna, latarkabunna, benar-benar pasti kamu akan mengarungi, ya, kehidupan pasti, ya. Tobakon, tobakon, satu tahapan, antobak, dari tahapan sebelumnya. Begini, ya, hidup ini begini. Latar kabunna tobakon antobak, step by step, ya. Maka ketika usia emas itu jangan dibiarkan begitu saja, ya, kesempatan. Ada masa-masa ketika itu mulai redup pandangan, mulai lemah pikiran, kemudian juga tulang sudah mulai rapuh, rambut mulai beruban, ya. Banyak orang ketika masa segarnya dia tidak tahu harus seperti apa, ya, akhirnya menjalani hidup sekedar hidup saja, makan sekedar makan saja. Padahal itu waktu yang paling utama, waktu yang paling menentukan, ya, masa-masa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, latar kabunna, benar-benar kamu manusia akan menjalani kehidupan kamu pasti tobakon antobak, sedikit demi sedikit, ya, melewati masa-masa itu semuanya. Nah, makanya kata Ibnu Katsir di sini indah sekali kalimatnya. Rawa al-Bukhariyu, Imam Bukhari meriwayatkan an Mujahid, dari Imam Mujahid. Qala Ibnu Abbas berkata, latar kabunna tobakon an tobak. Kata Ibnu Abbas, kalimat latar kabunna tobakon an tobak itu halan ba'da halin, ya, dari satu keadaan menuju keadaan selanjutnya. Qala hadza nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, ya, keadaan nabi kalian seperti itulah dulu di Mekah, ya, ketika dalam keadaan beliau lahir sudah tidak ada orang tuanya, tinggal ibunya saja, menjalani kondisi yang yatim. Kemudian setelah itu beliau tidak lama ditinggal oleh ibunya, meninggal di Abwa. Kemudian hidup dengan kakeknya, itu tobakon antobak namanya, ya. Kemudian ditinggal oleh kakeknya, hidup dengan pamannya, pamannya juga meninggal, ada namanya amul huzn, ya, tahun-tahun kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang besar, apalagi ketika ditinggal oleh pamannya. Pamannya kafir tapi melindungi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para tokoh-tokoh kafir yang lain mau membunuh, mengintimidasi Nabi Muhammad itu terhalang oleh ketokohan pamannya. Ketika meninggal beliau bersedih, ya. Ketika bersedih Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan surat Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu duha. Awal kehidupan harian yang akan dilalui oleh kita itu yang paling menentukan adalah waktu duha. Walaili idza saja, Allah mengingatkan tentang malam. Ada malam yang spesial di sepertiga malam untuk curhat itu, ya.
Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkanmu ketika kamu dalam keadaan bersedih, tidak mungkin, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian setelah itu diingatkan tentang urusan besar, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, ada negeri yang menjadikan kamu kekal, kamu mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Itulah negeri akhirat yang jauh lebih baik daripada negeri di dunia. Negeri yang awal ini, yang kadang bahagia, ada masa sedihnya, tapi di akhirat sempurna kebahagiaan itu. Diingatkan supaya ujian-ujian di dunia yang begitu berat itu terlihat kecil dan terasa itu hal yang biasa, ya, ketika sudah ingat urusan besar. Lihat di Palestina, anak kecil itu adik beradik, kata orang Medan, kakak beradik, ya, 1, 2, 3, itu masih usia-usia TK. Bapaknya sudah syahid, ibunya sudah syahid, tidak punya lagi keluarga. Tapi ketika ditanya, Allahu Akbar, kami ini anak-anak Palestina dididik oleh kehidupan yang keras. Kami akan menyusul orang tua kami untuk membuktikan kecintaan kami terhadap Allah SWT. Ingin mati syahid, ceria anak itu. Karena apa? Urusannya sudah, pikiran dan hatinya sudah di akhirat. Itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Siapa yang tidak sedih, Pak? Ibu bapaknya meninggal, yang ngurusi dia, ngasih makan dia, menghibur dia, meninggal. Tapi kan itu urusan dunia. Seberat apapun itu urusan dunia. Ada urusan yang lebih besar, yaitu urusan akhirat. Ya. Nah, Nabi Muhammad juga diingatkan. Ini namanya tobakon an tobak. Makanya wajar kalau dalam hidup itu kadang kita bahagia, itu sudah harus siap-siap. Nggak lama lagi kita juga akan mendapatkan ujian, kepahitan. Nanti setelah kepahitan, tenang saja, nanti juga ada nikmatnya. Orang kaya, siap-siap nanti juga ada masa begininya. Orang di bawah itu sudah nanti siap-siap ada masa begininya. Begitu di dunia itu, ya. Makanya kenapa Nabi mengatakan ajaban li amril mu'mini, menakjubkan hidup orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh seluruh urusan orang mukmin itu baginya adalah baik. In asabathu sarra'u syakaro. Ada masa-masa ketika Allah gulirkan kepadanya kebahagiaan, dia segeralah bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabaro. Ada masa-masa nanti Allah gulirkan takdirnya itu dalam keadaan pahit, maka dia harus bersabar. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi, itu keadaan seperti itu tidak akan didapatkan kecuali ada pada diri orang mukmin. Jadi bisa nitipkan diri gitu, ya. Masa bahagia, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika ada ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Itu aja, ya. Antara syukur dan sabar enggak ada lagi. Nah, dia nikmati itu. Tobakon an tobak. Hakadha rawahu al-Bukhari bi hadzal lafz. Wa qala Ikrimah, Imam Ikrimah mengatakan tobakon an tobak halan ba'da halin fatiman ba'da ma kana radi'an, ya. Satu keadaan setelah keadaan sebelumnya, ya. Fatiman ba'da ma kana radi'an, ya. Dia dalam keadaan sudah bisa berjalan setelah sebelumnya dia dikasih ASI dalam buayan ibunya dalam keadaan lemah. Wa syaikhan ba'da ma kana syaban, tobakon an tobak juga ketika sudah masa tua yang setelah sebelumnya dalam keadaan muda, ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan tobakon an tobak itu adalah halan ba'da halin, dari satu keadaan yang sebelumnya berada dalam keadaan yang lain. Rohoan ba'da syiddatin, ya. Ada masa-masa bahagia yang sebelumnya mendapatkan kepahitan. Wasiddatan ba'da rohoin, ada juga dalam masa kepahitan yang sebelumnya ada masa dia keceriaan. Wa ghina ba'da fakrin, ya. Termasuk tobakon an tobak itu ada masa-masa kaya yang sebelumnya dia fakir. Wa fakron ba'da ghina, ada masa-masa fakir yang sebelumnya dia kaya, begini, ya. Wasihatan ba'da saqamin,
Ada masa sehat yang sebelumnya dia sakit. Wasaqaman ba'da sihatin. Dan ada masa sakit yang sebelumnya dia sehat. Itulah tobakon an tobak. Supaya dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita siap diri ini. Ya, ketika sakit ya sudah, itu sudah dikhabarkan ada masa-masa seperti itu. Ya. Mari kita lihat beberapa ayat yang ditampilkan di dalam tafsir yang lain, karena saya komparasikan dari tafsir yang lain. Pertama surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 14 dan 15. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian pakai tsumma, fa juga kemudian tapi jedanya dekat. Kalau tsumma itu berproses panjang, ya. Kemudian kami ciptakan, kata Allah, setetes air nutfah, ya, air mani bertemu dengan ovum suami istri. Kemudian alaqatan menjadi segumpal darah yang menggantung di rahim. Fa khalaqnal alaqata mudghatan, kemudian kami ciptakan dari darah yang mengental menggantung di rahim itu mudghatan menjadi segumpal daging yang mengeras, berkembang. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, kemudian kami ciptakan dari daging yang menggumpal itu, ya, daging yang mengeras itu kami ciptakan 'idhama, yaitu tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, kemudian kami bungkus, ya, luar biasa prosesnya, ya. Kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. Maka kemudian dalam waktu yang panjang, ya, kami kembangkan keadaan itu khalqan akhar, menjadi ciptaan yang lain yang sempurna, yang disebut dengan manusia. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, dialah ahsanul khaliqin. Allah pencipta sebaik-baik pencipta. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Keadaan itu tidak akan stagnan di situ saja. Seiring waktu bertambah usia, seiring waktu berkuranglah umurnya. Tsumma innakum, kemudian sungguh kalian ba'da dzalika, setelah itu lamayitun, benar-benar akan menjadi mayit, meninggal. Yang kedua surat Al-Hajj ayat yang kelima. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibim minal ba'tsi, jika kalian ada keraguan dalam kebangkitan, hari kebangkitan. Fa inna khalaqnakum min turabin, maka sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari tanah berproses. Tsumma min nutfatin, kemudian setelah itu menjadi nutfah. Tsumma min alaqatin, setelah itu kemudian menjadi alaqah, darah yang menggumpal, yang menggantung dalam rahim. Tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, kemudian setelah itu menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, ya, berproses, ya, menjadi makhluk. Litubayyina lakum, agar kamu bisa menjadi jelas, ya, dijelaskan. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian proses itu. Wa nuqirru fil arhami, kemudian kami kuatkan proses itu di dalam rahim. Manasya'u ila ajalim musamma, sekehendak kami sampai waktu yang ditentukan. Makanya ada yang 9 bulan sudah lahir, bahkan ada sebelum 9 bulan lahir juga, yang disebut dengan apa? Prematur. Ada yang bahkan lebih dari 9 bulan. Hatta ketika zamannya Abu Hanifah, ada yang dalam rahimnya itu Allah takdirkan 4 tahun baru lahir, ya, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ajali musamma. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian wahai manusia tiflan, menjadi seorang bayi, anak kecil. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian diproses lagi agar kalian itu sampai pada waktu balighnya.
waktu dewasanya. Wa minkum, dan di antara kalian, man, ada orang yutawafa yang diwafatkan lebih dulu. Wa minkum, dan ada di antara kalian, man, orang yuraddu ila ardalil umur, ditambah usianya sampai usia pikun, ya. Likaila ya'lama mim ba'di ilmin syai'a, supaya likaila, ya, likai la ya'lama mim ba'di ilmin syai'a, sampai ada yang tidak mengetahui apa yang sudah terjadi sebelumnya. Coba Pak, ya, kalau orang tua ya sudah tambah usia kan, Pak, ari eta teh naonnya teh kela hilap deui, padahal bapak teh baheula sok ka dieu keur ngora mah gitu. Ayeuna geus poho cenah naonnya eta teh. Nah, begitu ya. Banyak memori-memori yang hilang, yang lupa. Wa tarul ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zaujim bahij. Itu tentang bumi. Yang terakhir dilihat surat Al-Ahqaf, ya, surat Al-Ahqaf. Wa wassaynal insana, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, kata Allah, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsana, harus berbuat baik. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurha, karena ibunya telah membawanya dalam rahim, hamil, dalam keadaan lemah. Wa wada'athu kurha, dan ketika melahirkannya pun dalam keadaan lemah. Bapak-bapak harus tahu ya, ketika melahirkan istri kita itu sekian urat sarafnya banyak yang putus, ya, ngeri, dan itu mendekatkan diri dekat sekali dengan kematian. Kasihan ya kalau melihat sedang melahirkan, masya Allah. Makanya dihargai oleh Nabi, kalau ada yang meninggal ketika menghadapi persalinan itu termasuk dari mati syahid, ya, mahal harganya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan membawanya dalam rahimnya sampai kemudian dewasa, dan disapihnya 30 syahra, sampai 30 bulan. Hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah, sampai ketika usia balignya, dewasanya, dan sampai usia 40 tahun. Ini rahasia kenapa dalam ayat ini dikatakan 40 tahun. Kebiasaan baik kalau terjaga sampai 40 tahun, alhamdulillah. Biasanya istiqomah nanti sudah lewat 40 tahun itu lebih mudah lagi. Tapi ada kebiasaan buruk yang belum dia tobati, masuk usia 40 tahun, itu lewat 40 tahun itu biasanya gurat batu cekolot, ya. Susah diingatkannya, ya. Sudah bantangul gurat batu. Makanya kalau sudah mendekati 40 banyak-banyak berdoa, ya, supaya kita ini diberikan kemudahan untuk mudah meninggalkan kebiasaan buruk. Kalau sudah lewat 40 tahun itu kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa. Ini ukuran manusia secara fitrahnya begitu, ya. Di bawah usia 40 tahun itu sangat mudah biasanya untuk diingatkan. Tapi kalau sudah lewat 40 tahun, ya, dasar kolot begog, ya, suka ada begitu istilahnya. Tua-tua bangka, susah gitu, kalau sudah lewat 40 tahun. Qala, dia berkata, maksudnya berdoa, ya. Nah, ini kalau sudah 40 tahun diingatkan. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, limpahkanlah kepadaku kemudahan, an ashkuro, agar aku terus banyak bersyukur, ni'mataka, terhadap nikmat engkau ya Allah, allati an'amta alayya, yang engkau telah berikan nikmat itu kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholiha, dan limpahkanlah anugerah rizki kemudahan kepadaku untuk bisa terus beramal saleh, tardahu, yang engkau ridhoi amal soleh itu, wa aslih li, dan perbaikilah keadaanku ya Allah, fi dzurriyyati, terhadap keturunan aku, anak cucuku, ya. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku sekarang bertobat kepada engkau ya Allah, wa inni minal muslimin, dan sungguh aku ini termasuk dari golongan orang-orang yang menyerahkan diri, ya. Usia 40 tahun.
Nah, begitu ya. Tidak ada yang sehat-sehat terus, ada sakitnya. Tidak ada orang itu gagah terus, ada masa redupnya, kemudian membungkuknya, sampai kemudian pada usia matinya. Kemarin itu agak sedih juga Pak, ya Bu. Saya dengan beberapa asatid ya, berusaha membangun pesantren yang di Cigoong itu, khusus untuk para penghafal Quran anak-anak usia-usia emas ya, supaya mereka diusahakan punya bekal sebelum meninggal itu maksimalnya 30 juz, jangan bilang minimalnya 30 juz ya, kan nggak ada lagi ya. Itu alhamdulillah ada yang di wisuda tuh 15 juz, ada yang kurang dari itu, tapi ada juga yang diusahakan sampai 30 juz. Ketika itu ngobrol-ngobrol diajakkan ke sana ya, anak bapak-bapak remaja kolot itu, usia-usia lewat 60 tahun ya. Ayo silaturahim ke sana, kemudian mabit ya. Kok enggak direncanakan sebelumnya ada bahasa yang menyentuh ya, menyentuh sekali kaitan dengan ini. Ustadz coba katanya musyawarah dengan para pengurus pesantren itu. Bok Yao kan orang Jawa kan ya, Bok Yao diadakan pesantren manula katanya. Di rumah itu saya Ustadz, cuma saya aki-aki jeung nini-nini duaan. Anak bapak kemana? Anak saya sudah pada menikah, sudah bawa anak-anaknya, sudah punya cucu, sudah. Saya cuma berdua. Jadi lamun gering teh ya bingung. Saya ngurus yang gering kolot. Ya, sudah pada tua aki-aki jeung nini-nini. Itu kadang bingung ya. Makan seringnya beli. Karena mau masak juga sudah rarempo begini gitu. Coba kalau ada pesantren bikin gazebo, bikin cottage gitu ya. Berapa cottage misalkan ya. Nanti diatur, ada aturannya jam segini waktu tahajud bersama, jam segini baca Quran bersama. Kayaknya menyiapkan diri menyambut kematian di pesantren itu jauh lebih baik katanya, daripada di rumah itu menunggu kematian dalam kondisi tidak teratur amal solehnya. Saya itu agak tersentuh juga ya, benar juga ya gitu, masya Allah. Kan banyak yang kasus anak-anaknya pada pergi ya. Jangan dikira Pak kita juga, nanti anak-anak kita pergi, di rumah cuma berdua. Kalau seandainya dikasih usia lebih gitu ya. Nah, anak-anak sudah pada pergi, di rumah dengan istri. Leuheung lamun istrina aya keneh. Ya. Coba bingung mau apa gitu. Baca Quran malas, mau ke masjid juga malas ya. Karena dalam kondisi sudah tua. Coba kalau di pesantren kan ada yang jemput bola ustadznya. Pak, ayo Pak, ini sudah 20 menit lagi duhur. Ayo Ustadz, kan kebayang enak kata beliau, ceritanya begitu. Jangan lupa ya minyak wanginya disiapkan di tempat meja yang mudah itu. Minyak wangi, peci apa sudah disiapkan, kan enak gitu. Nah, sekarang anak saya paling setahun sekali, apalagi yang di Amerika Ustadz. Itu udah 5 tahun enggak pulang-pulang ini katanya. Kerja paling telepon, video call, kadang juga video call saya salah mijitnya hilang anak saya kemana gitu. Sedih Pak ya, masya Allah. Nah, akhirnya jadi PR juga ya, benar juga ada bagusnya gitu ya, menyiapkan bekal untuk akhir tua ya, akhir kehidupan di masa tua. Masya Allah. Coba sekarang kita kayak segini terus padahal nanti menjadi tua ya. Pak Dimas perasaannya masih muda terus gitu ya. Padahal bertambah usia rarempo orang teh gitu ya. Taib barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.